Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak pemateri yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada kegiatan PLS Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Negeri 1 Songgon tahun ajaran 2021-2022. Tak lupa anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tak memberikan kesehatan buat kita semua. Baik, pada kegiatan yang berbahagia ini kita akan mengulik tentang materi yang pertama, yaitu tentang narkoba. Yang kedua nanti adalah tentang tata tertib sekolah. Untuk itu sebelum dimulai saya kenalkan terlebih dahulu pematerinya. Yang pertama adalah Pak Tri Sabdono. Beliau adalah Kanit Binmas di Polsek Songgon. Yang kedua yaitu Bapak Nanang Edi Mursidi, SIP MM. Beliau adalah Kasih Pemerintahan, Tartib dan UP di Kecamatan Songgon. Untuk selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, kita dengarkan pemaparan dari masing-masing pemateri. Yang pertama yaitu dari Bapak Tri Sabdono. Untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Pada pagi hari ini kami dari Kepolisian Sektor Songgon selaku Kepala Unit Pembinaan Masyarakat yaitu Kanit Binmas Polsek Songgon mendapat undangan dari pihak Sekolah SMP Negeri 1 Songgon tentang pengenalan lingkungan terhadap para siswa-siswi yang baru, yaitu yang kelas 7 akan masuk kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Anak-anakku semua, mungkin tadi juga sudah diperkenalkan oleh moderator, yang mana nama saya adalah, tetap saya harus perkenalan terlebih dahulu terhadap anak-anakku semua, yaitu nama saya Tri Sabdono, biasa dipanggil dengan Pak Tri atau Pak Telu, atau yang biasa lebih dikenal oleh orang-orang yaitu Pak Breng. Itu nama. Kemudian pangkat Aibtu Ajun Inspektur Polisi 1, jabatan sudah diperkenalkan tadi sama Pak moderator, yaitu Kanit Binmas Polsek Songgon. Anak-anakku semua, sebelum saya masuk ke acara atau bahan atau arahan-arahan tentang kenakalan remaja dilanjutkan dengan narkoba, sebelumnya saya juga mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada anak-anakku semua, baik yang putra maupun yang putri, sudah bisa bergabung atau masuk di SMP Negeri 1 Songgon ini yang kita cintai bersama. Anak-anakku semua, para siswa, siswi, karena pada saat ini atau hingga saat ini pandemi COVID di negara Republik Indonesia masih berjalan, apalagi di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan juga di wilayah Kecamatan Songgon. Maka dengan itu kami berharap kepada anak-anakku semua tetap, yaitu mematuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu 5M. 1, memakai masker. Kemudian yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, yang keempat dan kelima, biasanya seluruh warga masyarakat tanpa dikecuali yang belum diingat atau dihafal, yaitu yang keempat adalah jauhi kerumunan, dan yang kelima yang terakhir adalah
kurangi aktivitas yang tidak perlu, atau kurangi atau batasi aktivitas di luar, ya. Anak-anakku semua, para siswa siswi SMP Negeri 1 Songgon yang saya cintai dan saya sayangi, pada pagi hari ini saya cuplik aja untuk kenakalan remaja dan narkoba. Kita sambung nanti dari kenakalan remaja dan narkoba. Poin daripada kenakalan remaja adalah perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku, yang bisa mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Apa dampak daripada kenakalan remaja itu tersebut? Yang pertama terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama secara nggak langsung ini ada hubungannya dengan anak-anakku semua selaku siswa-siswi di SMP Negeri 1 Songgon. Dampak yang pertama terhadap diri sendiri adalah yang pertama, satu, secara nggak langsung akan males belajar di sekolahan. Kemudian yang kedua adalah tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, coret-coret di dinding sekolahan. Yang keempat adalah selalu membuli terhadap teman-teman yang ada di lingkungan sekolahan itu. Dan yang keenam atau yang kelima atau yang keenam kalau nggak salah ya, itu adalah biasanya kenakalan remaja pada saat untuk individu, untuk masing-masing adalah pasti akan melawan bapak dan ibu guru yang ada di lingkungan sekolahan. Itu untuk diri sendiri. Kemudian pengaruh dari yang luar yang bagaimana? Secara nggak langsung pasti yang diawali dari yang pertama adalah masukan dari teman-teman yang lain yang di luar sekolah, yaitu dari teman-teman yang di kampung ataupun teman-teman yang ada di jalan. Yang pertama pengaruhnya, yang pertama yang diawali adalah dari merokok. Setelah dari merokok kemudian naik lagi ke minuman keras. Dengan adanya satu merokok kemudian minum minuman keras, secara nggak langsung anak tersebut secara nggak langsung untuk berpikiran yang jernih adalah sangat-sangat sulit. Akhirnya bisa menimbulkan suatu tindak kejahatan, yaitu yang pertama pasti akan melakukan satu tindak pidana mencuri atau pencurian. Kemudian yang kedua, secara nggak langsung kalau pikiran tidak normal, dia akan melakukan seks bebas. Dan yang paling berbahaya sekali adalah dia pasti akan melakukan suatu tindakan yang menjurus ke suatu tindak pidana yang paling bahaya, yaitu tawuran massal. Yang bersangkutan pasti akan menggunakan senjata tajam dan senjata-senjata yang lainnya. Saya berpesan kepada orang tua, tolong ya, dari pihak kepolisian maupun dari instansi manapun juga, saya mohon untuk selalu waspada terhadap putra dan putrinya. Dalam hal apa? Yaitu dalam pergaulan di luar daripada jam sekolah. Jadi itu saja yang bisa sementara saya sampaikan. Pak Ir selaku moderator, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, monggo kita sambil menunggu jadwal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Pak Tri sudah memaparkan tentang bahaya narkoba. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi anak-anak yang ada di rumah bisa mengambil manfaatnya dengan baik, termasuk Bapak Ibu wali murid bisa mendampingi dan juga bisa mengawasi putra-putrinya dari bahaya narkoba tadi. Baik, untuk materi yang berikutnya yaitu tentang tata tertib yang disampaikan oleh Pak Nanang. Waktunya tetap Pak Nanang 5 menit gitu.
Karena habis itu nanti ada sesi tanya jawab. Monggo, dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara host, moderator, yang terhormat Bapak Tri Sabtono dari Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Kita bersyukur pada pagi setengah siang hari ini bisa bertemu di SMP 1 Songgon dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita yang akan memasuki SMP 1 ini kelas 7. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat di masa-masa pandemi yang tadi dikatakan oleh Pak Tri. Sedikit yang ingin saya sampaikan. Pertama, matur nuwun kepada pihak sekolah yang telah mengundang kami, khususnya saya ini elek-elek begini alumni sini. Jadi ketika kapan hari dibilangi teman-teman panitia, saya nggak berani nolak, Pak, karena takut kualat. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Tri mengenai remaja. Bagaimanapun kita dulu ketika SMP juga masih remaja, banyak hal yang kita alami, terutama perpindahan masa dari SD anak-anak ke SMP. Ada perubahan-perubahan kejiwaan, ada perubahan-perubahan sosialisasi. Ketika SD pola pikirnya ya disuruh harus begini, harus manut. Tetapi ketika perkembangan jiwa psikologi ada pada SMP, maka sudah mulai berani mengutarakan keinginan, mulai berani, kalau bahasa sekarang, berargumentasi. Oleh karenanya adik-adik mohon juga wali murid yang ada di rumah untuk selalu mendampingi. Kalau ketika kita luring tatap muka, Pak, itu ada waktu sekitar 5-6 jam seorang murid ketemu dengan guru. Ada dalam pengawasan guru. Ada proses pembelajaran yang ketika tidak bisa langsung bertanya kepada guru. Seperti matematika, itu kalau dibaca tok di buku kita gak akan pernah bisa. Tetapi ketika belajar matematika kemudian ada gurunya, ada pembimbingnya, itu lebih enak dibanding daring begini nih. Hanya membaca teori tapi tidak bisa praktek. Tetapi ketika pada saat murid bertemu dengan guru, maka ada waktu sekitar 5-6 jam dalam pengawasan guru. Itu pun selebihnya ada pada orang tua. Mulai jam 12, jam 1 siang sampai pagi ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan masyarakat. Artinya apa? Pembentukan proses pembelajaran baik secara fisik maupun psikologis itu bisa tercapai. Di sekolah ada guru, ada teman, di rumah ada orang tua, ada lingkungan. Itu saja kadang-kadang pihak sekolah masih kecolongan. Namanya juga proses perubahan kejiwaan dari anak-anak menuju remaja, itu harus ada proses pembinaan, pengawasan, pendidikan dan seterusnya. Nah, dan sekolah ini adalah bagian dari proses itu. Bagaimana mendidik dan bagaimana pembudayaan lah. Sehingga ada proses. Kalau Ki Hajar Dewantara itu kan ada tiga segitiga. Ada proses
pembelajaran itu pendidikan ada 3, yaitu keluarga, masyarakat, dan lembaga sekolah. Nah, 3-tiganya ini dalam rangka pelaksanaan pembelajaran, pembentukan watak, karakter itu harus bersatu, harus ada sinergis kerjasama. Bagaimana guru, bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan di masyarakat bisa mendukung proses pembelajaran dan pemberdayaan juga pembudayaan, sehingga ketiga ini bisa berlangsung dengan baik. Maka insya Allah apa yang diharapkan oleh Pak Tri tadi, kenakalan remaja, kemudian yang berupa narkoba, kemudian dan seterusnya itu bisa tertangani dengan baik. Oleh karenanya harapan kami ibu bapak wali murid menjadi bagian terpenting ketika sekolah secara daring. Yang tadi saya katakan secara tatap muka aja di sekolah hanya 5-6 jam. Apalagi ketika pembelajaran secara daring, otomatis 24 jam ada pada pihak keluarga dan lingkungan. Oleh karenanya peran orang tua, peran lingkungan dalam rangka proses pembelajaran ini sangat penting. Selama pandemi, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu wali murid, mohon maaf sekali lagi, selama pandemi, selama masih daring, maka peran panjenengan semua sangat penting. Bagaimana mengarahkan secara pembelajaran secara teori, juga bagaimana pembelajaran secara psikologi, sehingga tadi saya katakan antara pihak sekolah, pihak keluarga, dan lingkungan masyarakat harus bersama-sama dalam rangka pembentukan proses pembelajaran ini. Kalau itu terjadi, sekali lagi saya katakan, apa yang dikatakan Pak Tri, apa yang ditakutkan kita semua, dikhawatirkan kenakalan remaja akan terjadi, insya Allah akan bisa tertangani, minimal terkurangi. Karena masa-masa remaja itu masa-masa carpe diem, masa-masa ingin menunjukkan eksistensi, masa-masa ingin akulah, dan seterusnya itu. Harapan kami dengan PLS hari ini, mudah-mudahan pihak orang tua, wali murid, dan adik-adik sekalian bisa memahami Anda semua ada pada proses menuju remaja, tidak lagi anak-anak. Dan mohon orang tua juga memahami, menyadari anak panjenengan semua ada pada perubahan, pada titik yang sangat penting, pada arah perubahan dari anak menuju remaja. Yang saya katakan tadi, ingin eksis, ingin tampil, ingin diakui eksistensinya. Saya kira itu sementara. Kami dari pihak manapun, kepolisian, kecamatan, dan seterusnya semuanya mendukung langkah-langkah demi kebaikan dan keberhasilan pendidikan kita semua. Saya kira itu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Pak Nanang. Kalau saya ambil kesimpulan bahwa peranan orang tua itu sangat penting dalam perkembangan dan tumbuh kembang anak, kan gitu ya Pak? Artinya sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka peranan orang tua itu sangat penting untuk kita ajak bersama demi kebaikan anak-anak kita. Ngoten nggih Pak nggih? Kita setuju, sepakat nggih? Oh, sepakat. Baik Pak Tri, dari penyampaian dari Pak Tri tadi tentang bahaya narkoba, ada salah satu yang ingin saya tanyakan dengan Pak Tri. Itu bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa anak-anak kita itu terindikasi itu kena narkoba, Pak Tri? Monggo. Terima kasih Pak Ir selaku moderator. Jadi misalnya bagaimanakah? Iya, ciri-cirinya. Pengen tahu. Iya, pengen tahu. Ciri daripada. Iya. Artinya gini Pak Tri, ngapunten. Gimana? Sekian banyak anak itu terkadang kan kita itu nggak bisa memilah satu persatu. Maka terkadang kita harus tahu ciri-ciri anak-anak yang terpapar narkoba itu.
biasanya bagaimana? Entahkah wajahnya begini atau begitu? Mungkin Pak Tri bisa memberikan ciri-cirinya. Jadi langsung saja saya jawab dari pertanyaan dari moderator tersebut, yang mana ada perbedaan antara ciri-ciri anak-anak yang masuk ke dalam link, masuk ke dalam narkoba, baik yang antara yang anak-anak yang di sekolah dan di luar dari sekolah. Sebetulnya perbedaannya cuma sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau yang lingkup para siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolahan itu, yang pertama yang harus diketahui adalah yang bersangkutan biasanya datangnya terlambat. Yang mana sebelum yang bersangkutan masuk ke dalam golongan narkoba tersebut, yaitu tentang obat-obatan biasanya untuk anak-anak itu biasanya terlambat. Kemudian yang kedua, jelas males untuk sekolah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah dari kebiasaan itu dia disiplin, baik itu jam datangnya, kemudian disiplin tentang pakaian, kemudian tentang dari tubuh daripada siswa-siswi tersebut, yang mana awalnya dia rapi, kemudian dengan adanya kena virus daripada narkoba tersebut, secara nggak langsung dia akan pakaian, badan sudah tidak karu-karuan. Dan juga yang paling diingat untuk kesemuanya, tapi ya jangan terlalu memvonis kepada si A, si B, si C maupun si Z dan yang lainnya. Ini pada saat jam istirahat, ya, jam istirahat, yang bersangkutan atau siswa tersebut akan mempergunakan waktunya yang seminimal mungkin itu untuk mengulangi lagi perbuatan tersebut di lingkup sekolahan. Dengan contoh, yaitu pada saat dia istirahat pasti akan masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Nah biasanya kalau anak-anak masuk ke toilet atau ke kamar mandi kan cuma sebentar. Ini bisa sampai beberapa menit, ya itu dimanfaatkan untuk menggunakan barang-barang yang tidak baik tersebut atau barang-barang yang terlarang tersebut. Yang paling gampang kasarannya fisik daripada anak tersebut seperti tanaman yang kurang disiram oleh air, layu. Beda istilahnya pucat karena sakit dengan pucat karena yang bersangkutan memakai barang-barang yang terlarang tersebut, ya. Kalau jenisnya yang sangat-sangat tinggi sekali, yang paling mudah adalah kita salaman sudah tahu dari suhu tubuh seseorang. Kalau dinginnya biasa dengan dingin daripada memakai jenis narkoba apalagi sabu-sabu, itu pasti melebihi dari batas yang dingin yang biasanya itu. Dengan mempergunakan ekstasi, lama dia nggak mungkin akan diam. Psikoaktif yang sudah saya sampaikan tersebut masuk ekstasi ke dalam yang psikotropikannya tadi itu. Nah inilah ciri-ciri daripada anak-anak pelajar yang mempergunakan jenis-jenis narkotika, psikotropika maupun bahan aktif. Terima kasih Pak Tri, sangat luar biasa dan sangat jelas sekali pemaparan tentang bahaya narkoba ini. Kalau saya amati itu, ketika kita mengetahui indikasi anak-anak yang seperti itu, maka kita tidak boleh langsung menjustis. Ada proses penanganan khusus nggih Pak Tri nggih. Termasuk nanti kita juga harus kerjasama dengan pihak-pihak terkait tentang penanganan anak yang terkena dengan atau terindikasi dengan narkoba atau zat adiktif yang lain itu tadi. Kemudian untuk penanganannya mungkin yang lebih kecenderungan mungkin dengan adanya kegiatan positif ya Pak Tri ya. Kegiatan positif, entah itu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun kegiatan-kegiatan di rumah kan gitu nggih. Entah itu ikut mengaji dan lain sebagainya. Kemudian untuk anak-anak peningkatan mutu anak-anak, bahwa kesuksesan itu tidak terlepas dari sebuah disiplin. Saya kembali ke Pak Nanang ini, Pak Nanang. Ngapunten Pak Tri, kembali ke Pak Nanang tentang disiplin ini. Disiplin itu ada hubungannya dengan tata tertib, Pak. Gitu Pak Nanang ya. Karena kunci sukses seseorang itu kan dari sebuah disiplin. Menurut jenengan, tata tertib yang ada di sekolah itu yang terbaik itu bagaimana?
tata tertib di sekolah yang terbaik. Untuk anak-anak kita, anak saya katakan tadi itu kan dalam proses pencarian sesuatu ya, mencari jati diri. Makanya bagaimana tata tertib itu bisa tidak sekedar sanksi, tidak sekedar berupa sanksi, tapi bagaimana tata tertib itu menggiring anak menjadi mengerti akan kewajibannya. Karena tata tertib itu kan aturan itu ya, ini aturan lah secara umum. Itu kan sesuatu yang dipaksakan. Kemudian setelah dipaksa menjadi biasa. Kemudian setelah biasa menjadi budaya. Jadi untuk bisa melakukan sesuatu yang keseharian itu harus dipaksakan. Contoh, setiap jam 7 hari Senin itu harus upacara. Itu kan harus dipaksakan, kalau enggak ya ada sanksinya. Kalau sudah sering dipaksakan, 3 Senin kemudian sudah biasa, oh jam itu aku swayai nang sekolahan upacara. Kalau sudah biasa budaya. Nah, menuju dari paksa ke budaya ini sesuatu yang memang tidak gampang ya. Apalagi anak-anak itu kan tadi saya katakan problem-problem psikologis ini kan sangat rawan, rentan. Sehingga peran guru di sini ketika di sekolah, lagi-lagi ketika luring, Pak, ketika tatap muka, ini peran guru sangat dominan. Tetapi ketika daring ini kita nggak bisa. Mau diapakan upacara virtual. Ini di sini pidato kayak gini, sana paling ya ngopi ya, main bekel dan seterusnya, kita nggak bisa. Makanya peran orang tua ketika daring itu sangat dominan. Lagi-lagi memang hebat Pak Ki Hajar Dewantara itu. Jadi segitiga itu sekolah, keluarga, dan lingkungan. Ketika lagi-lagi saya katakan, ketika tatap muka kita bisa pasakan tata tertib baik, ketika daring ini kita sudah mati kutu Pak. Jenengan mati kutu, mau jenengan bengok-bengok. Garapan matematika di sini jenengan bisa pidato, di sana disolong lah. Nah, iya kan, artinya peran orang tua di sini sangat penting. Sehingga ke depan harapan kami, khususnya mudah-mudahan pandemi segera berakhir, ya, segera berlalu. Kalau tetap dalam suasana begini, saya harapan kami, saya juga wali murid. Ya, Pak Tri sudah wali apa berarti? Wali murid. Ini ada kerjasama yang baik antara wali murid dengan pihak sekolah. Ya nggak tahu apa sekolah yang proaktif, apa wali murid yang proaktif. Yang penting ada sinergis lah. Bagaimana anak-anak kita ini bisa belajar sesuai dengan harapan kita, walaupun jelas tidak bisa maksimal. Itu tadi jenengan Pak pidato di sini, gini begini, di sana homo. Nah, ini makanya ada kerjasama yang baik antara keluarga dengan pihak sekolah. Demikian tadi anak-anak, karena waktunya sudah tidak memungkinkan, sebetulnya kita mau panjang lebar untuk membahas tentang bahaya narkoba dan juga tata tertib. Karena kita dibatasi waktu, mungkin hanya demikian waktu kita ya Pak ya. Kurang lebihnya atas nama pribadi selaku moderator dan juga para narasumber, mohon maaf jika ada salah kata ataupun sikap kami ketika kita online seperti ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.